kita harusnya udah nangkep, ya kan? Oh, ternyata burung kacer saya ini berusaha untuk membuang panas nih. Jadi apa yang harus kita lakukan? Berikan pemandian. Kan seperti itu. Begitupun sebaliknya, mesti kalian harusnya sudah paham, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kicau Mania, Kacer Mania. Dimanapun kalian berada, kita berjumpa kembali. Pastikan kalian tetap selalu sehat, selalu ceria, selalu gembira, tentunya tidak kurang suatu apapun. Yang belum sholat, sholat dulu. Yang belum ibadah, silahkan ibadah terlebih dahulu. Jangan mainan kacer terus, sampai lupa ibadah, kewajibannya. Yang sudah makan ya sudah, masa makan lagi, ya kan? Seperti biasa, kalian siapkan dulu rokok dan kopi kalian. Rokok dan kopi saya sudah siap semua. Yang ngeteh silahkan, yang minum air susu silahkan, yang minum air putih saja silahkan, yang minum Coca-Cola, Sprite, Fanta, ya terserah kalian. Yang penting tidak memabukkan kalian semua. Oke? Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu pembahasan yang sangat menarik. Kalau kalian betul-betul pahami, maka kalian nggak akan bingung lagi bagaimana cara membentuk energi burung kacer. Kenapa burung kacer itu nggak punya tenaga, ya kan? Kenapa burung kacer ini kok birahinya nggak dapet? Kenapa burung kacer ini kok nggak fit? Kenapa burung kacer ini kok terlihat lesu terus? Kenapa burung kacer ini bisa mengalami obesitas? Itu pasti kalian bisa memahaminya. Jadi silahkan kalian pahami, silahkan kalian renungkan. Saya akan memberikan kuncinya dan kalian masuk ke dalam, kalian lihat-lihat apa yang ada di dalam, kemudian ambil yang penting untuk kalian, setelah itu keluar lagi lalu praktekkan. Oke? Pada kesempatan kali ini saya akan membahas burung kacer adalah hewan yang berdarah panas. Dalam kehidupan ini, hewan itu terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama, hewan yang berdarah dingin, yang dalam ilmu biologi itu disebut sebagai ektoterm. Hewan yang berdarah dingin, dia tidak bisa mengatur suhu tubuhnya sendiri. Jadi dia itu suhu tubuhnya bergantung dengan lingkungan tempat dia berada. Kalau di tempat itu dingin, maka dia akan ikutan dingin suhu tubuhnya. Kalau dia di tempat yang panas, maka suhu tubuhnya akan ikutan panas. Hewan yang berdarah dingin bukan darahnya yang dingin, tetapi hewan yang tidak bisa mengatur suhu tubuhnya sendiri. Jadi dia bergantung dengan alam. Nah, sebagai bentuk pengetahuan kita, hewan apa saja sih yang tergolong ke dalam hewan yang berdarah dingin ini? Di antaranya datang dari keluarga amfibi. Tahu kalian amfibi? Amfibi itu ya kata. Kemudian dari reptil. Reptil itu ya ular, ya kadal. Kemudian dari fishes, ya ikan. Mereka ini adalah hewan yang tidak bisa mengatur suhu tubuhnya sendiri. Jadi mereka bergantung dengan alam. Kalau alamnya itu panas, mereka akan ikutan panas. Tapi kalau alamnya itu dingin, mereka akan ikutan dingin. Kalau mereka membutuhkan energi, maka mereka akan berjemur. Pasti kalian pernah melihat buaya yang sedang berjemur, kemudian dia mangap. Itu tanda kalau dia sedang menyerap panas. Kemudian kalau panasnya itu sudah berlebihan, maka dia akan jebur ke dalam air supaya panasnya itu berkurang. Jadi mereka bergantung dengan alam. Dan mereka ini nggak bisa gemeteran. Nggak ada ular yang gemeteran, itu nggak ada. Buaya yang gemeteran itu nggak ada. Ikan yang gemeteran itu nggak ada. Yang bisa gemeteran itu adalah hewan yang berdarah panas. Nah, kita masuk ke dalam hewan yang berdarah panas. Apa saja sih golongan hewan berdarah panas ini? Hewan yang berdarah panas misalnya datang dari keluarga mamalia, mamae. Tahu kan mamae itu? Hewan yang memiliki puting, susu. Jadi mereka adalah hewan yang bisa mengatur suhu tubuhnya sendiri. Itulah hewan yang berdarah panas, bukan darahnya yang panas. Kemudian burung. Burung adalah hewan yang berdarah panas. Mereka mampu mengatur suhu tubuhnya sendiri. Kita pun masuk dalam kategori berdarah panas. Kita mampu mengatur suhu tubuh kita sendiri. Mau sedingin apapun tempat kita berada, maka suhu tubuh kita tentu akan konstan di angka yang normal.
tubuh kita akan selalu menjaga suhu tubuh supaya tidak turun, tidak anjlok. Kemudian kalaupun kita di tempat yang panas, maka suhu tubuh kita akan seperti itu saja. Tidak ada perubahan. Karena suhu tubuh ini berasal dari dalam tubuh kita sendiri. Itulah hasil dari proses metabolisme tubuh. Jadi jangan heran ketika kita main-main ke tempat yang suhu udaranya dingin, maka badan kita akan gemeter, menggigil. Itu tanda kalau tubuh kita sedang menjaga suhu tubuh yang normal. Jangan sampai anjlok, jangan sampai terlalu di bawah, ya kan? Bisa turun, tapi tubuh kita akan selalu berusaha untuk menjaga supaya jangan sampai itu angka nggak normal. Kalau kita itu 36 derajat Celcius, maka tubuh kita akan berusaha untuk menjaga itu. Dari mana? Dari metabolisme tubuh ini. Nah, metabolisme tubuh ini membutuhkan yang namanya energi. Kalau asupan yang kita makan itu kurang, maka yang terjadi adalah kita akan kehabisan energinya. Kita bisa lemes, kita bisa lemah. Habisnya kemana Om? Ya tentu habisnya karena dipakai untuk mempertahankan suhu tubuh kita supaya tetap normal, supaya kita nggak sakit, supaya kita nggak mati. Maksudnya seperti itu. Nah, dari sini pasti kalian sudah kebayang bagaimana dengan burung kacer yang kalian rawat. Kan seperti itu. Ketika kalian memiliki burung kacer yang biasa tinggal di tempat yang panas di alam liarnya, kemudian kalian bawa ke tempat yang suhu udaranya dingin, pertama kali yang akan terjadi adalah sistem metabolisme tubuhnya akan meningkat. Kenapa bisa seperti itu? Karena tubuhnya berusaha untuk mempertahankan suhu tubuh yang normal, supaya burung kacer ini nggak mati, supaya nggak lemes, supaya dia tetap stabil di angka yang normal. Kalau waktunya cuma sebentar, kemudian kalian balik lagi ke tempat yang panas, maka dia akan normal kembali, ya kan? Tetapi kalau dalam jangka waktu yang lama, di tempat yang suhu udara dingin, ditambah lagi dengan perawatan kalian, pengembunan, pemandian yang banyak, maka yang terjadi adalah burung kacer ini akan kehabisan energinya. Karena tubuhnya bekerja keras untuk mempertahankan suhu tubuh yang normal. Ditambah lagi kalian berikan pemandian, pengembunan. Ya kapan dapat birahinya? Energinya saja habis untuk mempertahankan suhu tubuh yang normal. Bagaimana dia bisa mendapatkan birahinya? Tubuhnya sudah sibuk untuk mengatur suhu tubuhnya sendiri, ya kan? Lama-lama ya anjlok juga tuh suhu tubuh. Kemudian bagaimana cara memperbaikinya? Ya tentu kita kembali lagi ke perawatan penjemuran. Karena dengan penjemuran sistem metabolisme tubuh akan meningkat. Nah, dari sini pasti kalian sudah mulai bisa membayangkan bagaimana sebaliknya burung kacer yang biasa tinggal di tempat yang suhu udara dingin, kemudian kita bawa ke tempat suhu udara panas. Maka apa yang akan terjadi? Panas tubuh ini kan akan berlebihan, ya kan? Maka dia harus membuang panas. Kalau kita itu kalau terlalu panas, maka tubuh akan keringetan. Itu tanda tubuh kita itu membuang panas. Kalau burung kacer dari tempat panas ke tempat yang dingin, maka dia disebut mempertahankan panas. Kalau dia dari tempat yang dingin ke tempat yang panas, maka dia disebut membuang panas. Kerja tubuhnya itu membuang panas. Kalau di tempat yang dingin, mempertahankan panas supaya tetap stabil, supaya tetap konstan di angka yang normal. Bagaimana mungkin dia mendapatkan birahinya? Wong panas tubuhnya saja dibuang-buang kok, karena terlalu berlebihan, ya kan? Membuang panas ini membutuhkan energi, ya kan? Sama seperti kita. Kalau panas, kemudian keringetan, terus kita di situ terus keringetan, diem saja di situ. Walaupun badan udah basah kuyup, masih saja di situ. Akhirnya yang terjadi adalah dehidrasi, kekurangan cairan. Nah, kalau kita sudah kekurangan cairan, maka jawabannya adalah minum, ya kan? Berusaha untuk mengembalikan cairan tubuh, berusaha untuk mendinginkan tubuh kita seperti mandi. Itulah burung kacer kenapa kalau dia over penjemuran, maka minumnya boros, kotorannya mencret, karena dia berusaha untuk mendinginkan tubuhnya supaya panas yang terlalu berlebihan itu terbuang. Itulah mengapa
ada burung kacer yang over penjemuran, mencret, jadinya over emosi. Ini kalau burung kacer yang memiliki fighter yang tinggi, maka dia akan over emosi. Kalau ketemu musuh, dia akan langsung gelabakan, asal-asalan, pokoknya menyerang. Kalau burung kacer ini fighternya rendah, ya dia akan menjadi burung kacer yang penakut, ya kan? Karena energinya habis dipakai untuk proses metabolisme tubuh. Yang perawatnya tadi nggak ngerti, burung kacer sudah dehidrasi masih dipaksa terus, ya kan? Kemudian burung kacer sudah berusaha untuk mempertahankan suhu tubuhnya, malah dimandi-mandikan terus. Yang terjadi ya ngedrop, habis energinya. Nah, tugas kita sebagai sang perawatnya adalah menjaga sistem metabolisme tubuhnya, jangan sampai ancur, ya kan? Itulah adanya perawatan pemandian, perawatan penjemuran, bukan asal-asalan. Wah, berikan mandi saja nih, berikan jemur saja nih. Ternyata burung kacer kita itu berasal dari tempat yang suhu udara dingin. Kemudian sang perawatnya main jemur kenceng. Yang terjadi adalah dia selalu berusaha untuk membuang panas, ya kan? Sistem metabolisme tubuhnya akan terus berusaha untuk membuang panas. Kalau kita ya keringetan, kalau dia ya mangap ngos-ngosan gak karuan, minumnya semakin boros, kita harusnya udah nangkep, ya kan? Oh, ternyata burung kacer saya ini berusaha untuk membuang panas nih. Jadi apa yang harus kita lakukan? Berikan pemandian, kan seperti itu. Begitupun sebaliknya, mesti kalian harusnya sudah paham, ya kan? Jadi pada intinya burung kacer tergolong ke dalam hewan yang berdarah panas. Artinya dia mampu mengatur suhu tubuhnya sendiri. Mau kalian bawa ke tempat yang dingin, mau kalian bawa ke tempat yang panas, mau kalian mandikan terus-menerus, mau kalian jemur-jemuran terus-menerus, maka tubuhnya akan selalu berusaha untuk menjaga suhu tubuh supaya tetap konstan di angka yang normal. Dari mana suhu tubuh itu didapat? Dari hasil proses metabolisme tubuh burung kacer. Nah, sudah kebayang oleh kalian kalau sistem metabolisme tubuhnya terganggu, apa yang akan terjadi? Yang tentu burung kacer ini akan jadi nggak bener, ya kan? Tinggal kalian pahami, tinggal kalian cerna. Saya sudah memberikan bahasa yang paling sederhana supaya kalian bisa memahaminya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kelebihan, salah-salah kata. Silakan kalian pahami, silakan kalian cerna, silakan kalian kembangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.